Halo teman-teman, apa kabarnya? Semoga senantiasa sehat dan bahagia selalu. Apakah kalian sudah siap belajar? Nah, sekarang kita akan membahas materi dari tema 2, yakni pengaruh cuaca dan iklim bagi kehidupan. Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 8. Di materi kali ini ada bagian pendahuluan, kemudian pembahasan, dan terakhir ada penutup. Baik, sekarang kita masuk di bagian pendahuluan. Nah, sebelum kita mempelajari materi, hari ini marilah kita mengingat materi yang telah dipelajari di tema-tema sebelumnya, yakni tentang cuaca dan iklim beserta contohnya. Apa sih itu cuaca? Ya, cuaca adalah keadaan atmosfer pada waktu tertentu terkait suhu, sinar matahari, angin, hujan, dan kondisi udara lainnya. Nah, sedangkan iklim adalah keadaan cuaca rata-rata di suatu wilayah dalam jangka waktu yang panjang, minimal 11 ataupun 30 tahun. Jadi, cuaca itu mengacu pada kondisi atmosfer atau udara yang relatif pendek atau sempit, seperti dari detik ke detik, menit ke menit, jam ke jam, dan seterusnya. Sedangkan iklim adalah cuaca di wilayah tertentu yang dirata-ratakan dalam jangka waktu yang panjang. Lalu apa saja sih contohnya yang ada di Indonesia? Baik, kita akan mengaitkan contoh cuaca dan iklim yang lebih relevan. Salah satu contoh cuaca di Indonesia adalah cuaca berawan. Contoh musim di Indonesia yakni musim kemarau. Sedangkan contoh iklim di Indonesia ialah iklim tropis. Nah, jadi itulah tadi penjelasan tentang cuaca dan iklim beserta contohnya. Lalu, apakah cuaca dan iklim berpengaruh pada kehidupan? Tentu saja sangat berpengaruh. Nah, sekarang kita akan membahas pengaruh cuaca dan iklim pada berbagai aspek kehidupan. Yang pertama ada di bidang pertanian, yakni menentukan waktu tanam dan jenis tanaman yang sesuai dalam kehidupan manusia. Contoh tanaman. Di musim panas biasanya tanaman yang ditanam adalah bawang, cabai, kacang-kacangan, timun, dan lain-lainnya. Kemudian di musim hujan itu ada padi yang sering menjadi beras atau nasi yang kita makan sehari-hari, yakni makanan pokok orang Indonesia. Kemudian timun, terong, dan sebagainya. Kenapa sih kok berpengaruh? Tentu saja berpengaruh. Seperti kita ambil contoh dari tanaman padi. Nah, tanaman padi itu sangat memerlukan air. Tentu saja jikalau ditanam di musim panas itu akan menyusahkan para petani untuk mengairi sawah dengan cara manual. Itulah kenapa baiknya tanaman padi ditanam ketika musim hujan atau musim dingin. Begitupun dengan tanaman-tanaman lainnya yang harus ditanam sesuai musim dan waktu yang tepat. Kemudian ada di bagian bidang perhubungan. Cuaca, suhu, arah dan kecepatan angin, awan, dan kabut sangat mempengaruhi kelancaran jalur penerbangan. Selain berpengaruh terhadap penerbangan, faktor cuaca dan iklim berpengaruh pula terhadap transportasi laut, seperti arah dan kecepatan angin, tinggi gelombang, badai, dan lain-lain. Contoh transportasi jalur penerbangan itu adalah pesawat terbang. Kemudian, kalau di jalur transportasi laut, itu ada kapal maupun perahu dan sebagainya. Nah, tentu saja cuaca dan iklim itu berpengaruh di bidang perhubungan. Salah satu contohnya yaitu bagian pesawat terbang. Kita ambil dari contoh yang lebih relevan, yakni sering terjadinya kecelakaan pesawat dikarenakan menabrak awan hitam. Nah, kenapa sih ketika pesawat itu menabrak awan bisa jatuh? Karena awan hitam merupakan perkumpulan air yang menggumpal menjadi es. Ketika pesawat menabrak es, tentu saja akan terjadi
kerusakan di bagian pesawat, maupun terjadi sengatan listrik dan kejadian-kejadian lainnya. Tentu saja hal ini sangat berbahaya ya. Itulah mengapa adanya BMKG. Ada yang tahu apa itu BMKG? BMKG adalah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. BMKG bertugas dan berfungsi mengamati, menganalisis, dan melayani di bidang cuaca, iklim, dan gempa bumi, kemudian merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan nasional, kemudian melakukan modifikasi cuaca, melakukan pengelolaan data, melakukan perkiraan, riset, melakukan kerjasama, dan melakukan kalibrasi. Nah, jika tidak ada BMKG, tentu saja jalur perhubungan tidak akan berjalan dengan baik dan lancar. Lanjut di bidang industri. Iklim mempengaruhi mata pencaharian penduduk. Banyak industri tradisional yang masih bergantung pada kondisi cuaca seperti panas matahari, antara lain industri garam, genteng, batu bata, dan kerupuk. Kita ambil dari salah satu contoh, yakni kerupuk. Jika tidak ada panas matahari, tentu saja kerupuk tidak akan kering karena adonan kerupuk itu terbilang lunak dan basah. Jadi, tentu saja iklim dan cuaca sangat berpengaruh pada bidang industri tradisional. Kemudian ada di bidang kesehatan. Iklim dan cuaca juga berpengaruh terhadap kesehatan manusia. Banyak penyakit yang muncul di cuaca tertentu. Sebagai contoh adalah penyakit yang disebarkan oleh nyamuk seperti demam berdarah dan malaria. Nah, biasanya nyamuk muncul itu pada musim hujan. Nah, kira-kira nyamuk apa sih yang bisa menyebabkan penyakit? Tentu saja nyamuk Aedes aegypti. Nah, maka dari itu alangkah baiknya kita selalu membersihkan lingkungan rumah dan tetap menjalankan protokol kesehatan. Kemudian yang terakhir ada di bidang lingkungan hidup. Perubahan iklim dan cuaca mempengaruhi kondisi ekosistem di suatu tempat. Musim kemarau yang panjang menyebabkan gangguan siklus hidrologis yang berdampak pada keberlangsungan makhluk hidup di ekosistem tersebut. Nah, contoh yang relevan yang bisa kita ambil adalah beruang kutub. Beruang kutub itu biasanya tinggal di kutub utara. Ketika terjadinya pemanasan global, tentu saja es di kutub utara akan mencair. Hal ini menyebabkan beruang kutub akan kehilangan habitatnya. Inilah salah satu faktor yang menyebabkan beruang kutub mengalami kepunahan. Baik, itulah tadi materi kita pada hari ini. Semoga materinya bisa dipahami dan barokah. Motivasi hari ini, tidak ada yang tidak bisa apapun itu selagi yakin dan mau berusaha. Semuanya pasti bisa. Semangat! Terima kasih telah menyimak dan belajar sampai akhir. Sampai jumpa di materi selanjutnya.